Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan mempermuliakan Tuhan lewat kesediaan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Akan tetapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu khotbah Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, ada sebuah perkataan orang bijak yang berkata, di mana ada perbedaan, maka umumnya di sana akan ada perpecahan jika tidak mampu memanajemen perbedaan untuk kesatuan. Hal ini menjadi sebuah realita dan fakta yang terjadi di negara kita. Kita boleh melihat kekacauan terjadi di negara kita ini oleh karena perbedaan-perbedaan yang terjadi yang tidak bisa dimanajemen sebagaimana mestinya. Kalau kita boleh jujur, sebelum negara Republik Indonesia ini ada, maka para proklamator kita melakukan sebuah rapat untuk mencari sebuah kemufakatan bersama, mencari dasar negara Republik Indonesia. Banyak perbedaan-perbedaan pendapat pada saat itu. Semuanya itu menunjukkan bahwa perbedaan itu kecenderungannya untuk mencari keuntungan kepada dirinya. Ketika dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI melakukan sebuah rapat di antara tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Mereka mengalami jalan buntu. Sampai akhirnya seorang Insinyur Soekarno membawa titik cerah dalam pertemuan itu. Dia katakan untuk manajemen sebuah perbedaan yang ada di negara kita ini, negara yang akan kita bentuk, maka dasar negara Republik Indonesia disebut Pancasila, 5 sila. Dengan sebuah semboyan yang didengungkan pada saat itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya
walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Berbeda dalam suku, berbeda dalam bahasa, berbeda dalam budaya, berbeda dalam agama. Tetapi satu jua di dalam Indonesia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, persoalan soal kesatuan ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam jemaat Efesus yang dilayani oleh Paulus pada saat itu. Ketika Paulus mendirikan jemaat Efesus, Paulus selalu mengedepankan mengajari mereka bahwa mereka satu di dalam Tuhan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah Efesus semakin tajam. Perbedaan-perbedaan itu bahkan seakan-akan ingin menghancurkan mereka. Ada banyak perbedaan sebenarnya pada saat itu yang terjadi di kota Efesus. Tetapi ada dua perbedaan yang paling signifikan yang terjadi di sana. Yang pertama itu, perbedaan yang paling urgent itu, yaitu perbedaan soal latar belakang budaya. Kedua itu perbedaan soal imoralitas. Perbedaan soal latar belakang budaya. Orang-orang Yunani merasa bahwa mereka berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga merasa bahwa mereka yang paling utama dalam kebenaran. Bahkan orang Romawi juga. Sehingga perbedaan-perbedaan yang semakin meruncing membuat pengelompokan terjadi. Pengelompokan itu bukan untuk mencari kesatuan, tetapi untuk menganggap diri mereka paling benar daripada orang lain. Perbedaan yang kedua pada saat itu yang terjadi di Efesus, yaitu perbedaan imoralitas. Di mana kemerosotan moral terjadi di kota Efesus. Hal itu terjadi dikarenakan kota Efesus pada saat itu menjadi kota metropolis pertama di Asia. Kota yang maju. Bahkan ada sebuah catatan sejarah mengatakan, ketika para penjahat sampai di kota Efesus, maka mereka bebas, tidak kena hukum. Maka moral di kota Efesus semakin merosot. Apalagi pada saat itu ada Dewi Artemis yang dipuja-puja. Ada kehidupan moral yang sangat menyimpang. Ada seksualitas yang diagung-agungkan di sana. Maka semuanya ini membuat kesatuan keutuhan jemaat yang ada di Efesus semakin lama semakin menipis. Dan semakin lama iman Kristen yang ada di sana semakin merosot. Maka hal itulah yang menjadi sebuah dasar dan latar belakang sehingga Paulus merasa perlu meluruskan kehidupan orang Kristen, merasa perlu menasihatin mereka, merasa perlu mengarahkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Maka kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Paulus berusaha menjawab persoalan itu untuk membangun sebuah kesatuan di dalam jemaat Efesus. Bagaimana Paulus membuat sebuah kesadaran kepada mereka bahwa mereka semuanya dipanggil di dalam kasih Kristus. Dalam ayat yang pertama, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Paulus katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dipanggil dari mana? Orang-orang Kristen sesungguhnya sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang. Maka panggilan itu harus berpadanan dengan sang pemanggil. Berpadanan artinya berjalan bersama, berbanding lurus dengan panggilan itu. Jemaat Efesus, panggilan mereka sudah menyeleweng dari kebenaran. Maka Paulus ingatkan supaya berpadanan dengan panggilan itu. Maka Paulus menginginkan jemaat itu supaya mereka hidup di dalam panggilan, supaya mereka memelihara sebuah kesatuan iman, sebuah kesatuan di dalam Kristus.
menjadikan sebuah perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan yang mempersatukan mereka di dalam panggilan yang sama, di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus, hal apa yang boleh dikedepankan untuk mendapatkan sebuah kesatuan di dalam perbedaan di dalam kasih Kristus? Di dalam ayat yang kedua, Paulus katakan dalam suratnya ini, dikatakan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini menjadi 3 kata kunci yang disampaikan oleh Paulus untuk mendapatkan sebuah kesatuan di dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan rendah hati? Rendah hati yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan berarti ibaratnya dia selalu berbicara pelan-pelan atau selalu berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang penuh dengan kemunafikan. Tetapi rendah hati itu lawan kata dari kesombongan. Di mana ada kesombongan, maka di sana akan ada perpecahan. Tetapi di mana ada kerendahan hati yang menggambarkan kesederhanaan dan kesopanan. Orang yang rendah hati itu hidupnya sederhana, hidupnya sopan. Maka di mana ada kerendahan hati, di sana akan ada kesatuan. Maka Paulus katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati supaya mendapatkan kesatuan. Yang kedua Paulus katakan lemah lembut. Bapak Ibu, lemah lembut di sini bukanlah berbicara soal intonasi suara. Ibaratnya ada orang yang kuat-kuat suaranya dikatakan dia tidak lemah lembut. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan lemah lembut untuk mendapatkan sebuah kesatuan yang dimaksudkan oleh Paulus, yaitu kelemah lembutan itu gambaran daripada hidup di dalam kebenaran. Artinya seperti apa? Orang yang lemah lembut itu marah di waktu yang tepat dan tidak marah di waktu yang tidak tepat. Artinya seperti apa? Orang yang lemah lembut itu harus tegas di dalam sikap dan kebenaran. Harus menjunjung tinggi kebenaran. Jangan supaya kita dikatakan lemah lembut, maka kita pelan-pelan berbicara. Sudah kita tahu salah, tetapi seakan-akan kita benarkan. Tetapi kelemah lembutan yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan bahasa Yunaninya protetos, yang artinya bagaimana kelemah lembutan itu ditempatkan sesuai dengan koridor, dengan kapasitas semestinya. Marahlah jika harus marah, dan jangan marah jika tidak perlu marah. Maka orang yang lemah lembut harus demikian. Yang ketiga dikatakan di sana juga sabar. Dikatakan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, untuk mendapatkan sebuah kesatuan itu diperlukan sebuah sikap, yaitu sifat dan sikap sabar. Tapi yang dimaksudkan sabar di sini yaitu bukanlah sabar yang seperti yang kita pahami. Datang penderitaan sabar, dimaki orang sabar, tidak demikian yang dimaksudkan sabar. Sabar dalam bahasa Yunani yang dikatakan dalam Efesus ini makrohuimias, yang artinya panjang sabar. Yang dimaksudkan dengan panjang sabar berarti ketika ada penderitaan, ada persoalan, ada kemelut, ada gejolak, tetapi ada sebuah sikap yang pantang menyerah. Pantang menyerah yaitu dalam mempertahankan sebuah kebenaran, dalam mempertahankan sebuah iman. Karena memang kehidupan orang Kristen yang ada di Efesus sudah ditantang oleh moral-moral yang tidak benar. Maka diperlukan sikap sabar yang pantang menyerah untuk menghancurkan segala moralitas yang sudah sangat merosot itu. Ketika sudah bisa memberantas segala moralitas yang sangat merosot, maka ada sebuah sikap kesabaran menjunjung tinggi untuk mendapatkan sebuah kesatuan yang benar. Bapak Ibu,
yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Lalu Paulus juga katakan untuk mewujudkan semuanya itu, untuk menampakkan sebuah sikap yaitu rendah hati, lemah lembut dan sabar, maka kita harus melahirkan sebuah shalom di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga itu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, shalom. Untuk mendapatkan sebuah kesatuan itu harus ada shalom di sana. Tetapi diberikan sebuah pemikiran yang sama, harus sama-sama berpikir dan berpikir sama. Yaitu bahwa semua orang yang hidup di dalam Kristus, semuanya sudah disatukan. Satu tubuh, satu roh, satu panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa, dan satu di dalam semuanya. Dan semuanya satu. Walaupun ada sebuah perbedaan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukurannya. Walaupun memang kita semuanya satu di dalam Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan sebuah perbedaan kepada kita. Akan tetapi, perbedaan yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing orang percaya, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi tujuannya untuk saling melengkapi satu sama lain di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema kita, berusahalah memelihara kesatuan roh. Bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kesatuan roh? Yang pertama sekali, kami mau katakan, milikilah sifat rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, ketika kita sudah memiliki ketiga sikap ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kesatuan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi memandang orang lain itu tidak sama dengan kita. Tetapi kita harus memandang bahwa orang lain itu adalah sama dengan kita di dalam keselamatan Kristus. Dan orang lain juga harus kita pandang bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Maka kesatuan harus kita dapatkan ketika kita sudah mendapatkan, sudah memiliki sebuah sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadikan perbedaan untuk saling melengkapi, bukan memecahkan. Boleh kita jujur di negara kita. Kenapa kita sampai 400 tahun dijajah? Itu karena tidak ada sebuah kesadaran yang benar kepada kita. Pada saat itu, para nenek moyang kita masih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Masih menjadikan sebuah perbedaan itu untuk mencari kehancuran. Maka pada saat itu para penjajah secara otomatis dengan gampang mengkudeta kita. Divide et impera yang pada saat itu dikedepankan. Pura-pura dikawanin, ujung-ujungnya dihancurkan. Akan tetapi lihat firman Tuhan ini. Kita mau diajarkan bagaimana kita menjadikan perbedaan itu dengan baik untuk mendapatkan sebuah kesatuan. Perbedaanku dengan para penatua dengan para jemaat dengan pendeta dengan jemaat dan lain sebagainya, harus menjadikan semua perbedaan ini untuk saling membangun, untuk menjadi sebuah pondasi yang kokoh di dalam kasih Kristus. Jangan lagi Bapak Ibu pandang engkau kaya orang lain miskin. Atau engkau mengelompokkan bahwa ketika engkau kaya, engkau pantas duduk dengan orang kaya, dengan orang miskin. Tidak. Tapi kita harus memantaskan diri duduk bersama dengan semua orang sebagaimana kasih Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan bagaimana supaya kita mendapatkan kesatuan di dalam roh. Bangun sifat saling mengalah, bukan mengalahkan. Ini menjadi sebuah cerminan bagi orang Kristen. Bagaimana kita terpanggil untuk mengalah di dalam kasih Kristus, bukan untuk mengalahkan. Orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu, mereka berusaha saling mengalahkan, bukan mengalah. Tetapi untuk mendapatkan sebuah kesatuan di dalam berbagai perbedaan yang ada, kita harus mengedepankan sifat saling mengalah, bukan mengalahkan. Bagaimana ketika kita
mau mengalah demi kebaikan, maka di sana akan tercermin kesatuan yang harmonis, yang melengkapi, yang melahirkan shalom kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Yang terakhir sekali yang mau kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang raja yang sudah lama memerintah. Akan tetapi seperti pepatah orang bijak yang berkata, sebaik-baiknya orang pasti ada yang tidak suka, dan sejahat-jahatnya orang pasti ada yang suka. Raja ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi setiap kekuasaannya. Namun pada suatu waktu, raja itu mendengar bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha ingin menggulingkan, mengkudeta kerajaan ini. Bahkan terjadi pencurian naskah-naskah penting yang menjadi dasar kerajaan itu berdiri, dan yang menjadi dasar orang untuk menghancurkan kerajaan itu. Maka sebelum pengkudetaan itu terjadi, raja memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menangkap orang-orang yang mencurigakan yang akan mengkudetanya. Maka apa yang terjadi? Di luar dugaan dari raja itu, yang ditangkap orang-orang yang mau memberontak, termasuk ibu mertua dan adik iparnya. Raja itu sebelum melakukan penangkapan, dia sudah memberikan sebuah perintah. Siapapun yang tertangkap yang mau mengkudeta kerajaan ini, maka harus dihukum. Pemberontak besar akan dihukum mati. Tetapi yang mendukung pemberontakan itu akan dihukum cambuk, 100 kali cambuk. Didapatkanlah ibu mertuanya yang sudah rentan menjadi bagian pemberontak, dan adik iparnya perempuan bagian dari pemberontak. Namun karena kerajaan itu sudah mulai goyang, semua para pendukung raja mengatakan kepada raja, sesuai dengan titah dari raja, semuanya harus dihukum. Maka termasuk ibu mertua daripada raja. Raja itu dilema dan menangis. Kalau dia menghukum ibu mertuanya, bagaimana hati nuraninya kepada istrinya dan ibu mertuanya dan adik? Sesudah berjalan waktu, penghukuman pun akan terjadi. Semuanya akan dihukum. Maka ketika tiba waktunya untuk menghukum mertua dan adik iparnya, algojo yang akan memukulnya, mencambuknya, berhenti sejenak. Karena algojo ini sudah berpikir 100 cambuk akan membuat kedua orang ini meninggal. Karena mereka tidak akan kuat. Lalu semuanya terdiam. Namun para pendukung raja mengatakan harus dihukum. Dan para pengkudeta yang dulunya mengharapkan tidak akan dihukum. Lalu raja mengambil sebuah tindakan. Dia mengatakan mereka akan dihukum, tetapi aku yang akan dicambuk menggantikan mereka. Lalu raja itu pun menggantikan hukuman dengan dicambuk 100 kali menjadi 200 kali. Seluruh badannya berdarah. Dan orang yang mendukungnya merasa terharu dan menangis. Dan orang yang membencinya merasa bersyukur karena mertuanya tidak jadi dihukum, dan mereka menjadi menghormati raja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari ilustrasi itu kita boleh melihat bagaimana kerajaan itu sudah mulai goyang oleh karena dua kelompok. Akan tetapi untuk menyatukan, untuk membuat sebuah kesatuan, untuk menyatukan seluruh kerajaan itu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Pengorbanan seorang raja menjadikan kerajaan itu menjadi utuh kembali. Maka kita juga harus demikian. Supaya kita mendapatkan sebuah kesatuan,
maka akan ada sebuah pengorbanan yang harus kita bayar. Pengorbanan mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan orang lain. Lakukan pengorbanan di dalam kasih Kristus supaya terjalin, yaitu shalom yang mendatangkan kesatuan di dalam semua perbedaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat kemurahan dan penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami mengedepankan kesatuan di dalam Tuhan. Jadikan kami menjadikan sebuah perbedaan untuk menjadi sebuah kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun kami berbeda, tetapi kami percaya bahwa perbedaan itu untuk saling melengkapi dan menyempurnakan dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.